Bab 901. Kota Yang, Kekaisaran Yodan. Seorang lelaki yang menarik perhatian sedang duduk di dalam sebuah ruangan yang tampak sangat moderat, tengah berpikir keras. Dan di hadapannya ada 3 orang laki-laki. Yang 2 kekar dan yang 1 gemuk. Mereka semua duduk dengan sabar ketika tak lama kemudian, seorang pelayan yang arogan mendorong pintu mereka hingga terbuka. Pelayan itu memandang sekeliling dengan jijik dan mengejek. "Hei, kau tidak melihatku masuk? Sebagai kepala pelayan ke-12 di istana, tidakkah kau tahu bahwa kedudukanku tinggi? Aku adalah kepala pelayan yang bertanggung jawab atas anak laki-laki di kandang kuda, dan saat kau melihatku, kau harus menundukkan di hadapanku sebagai atasanmu." Keempat pria itu bahkan tidak peduli untuk melihat angsa yang berisik itu, yang membuatnya semakin marah. "Sialan kalian semua. Kau pikir kau bisa bertindak seperti itu karena Tuhan menyukaimu? Cak. Jangan lupa. Dengan posisiku, aku bisa dengan mudah mengusirmu jika kau tidak patuh. Jadi sebaiknya kau tidak bersikap tidak hormat padaku lagi, atau kalau tidak." Pemuda yang sedari tadi memejamkan matanya, perlahan membuka matanya dan menatap dingin ke arah pelayan yang arogan itu, membuatnya ketakutan setengah mati. "Anda." Kepala pelayan yang arogan itu menelan ludah sebelum menyadari posisinya dan mengalihkan pandangannya yang meremehkan ke arah gerombolan itu lagi. "Siapa sebenarnya yang sedang kau tatap? Bersyukurlah kalau suasana hatiku sedang baik hari ini, kalau tidak. Huff. Sekarang, saya di sini untuk memberitahukan Anda bahwa Tuhan sedang menunggu Anda semua untuk menjadi sasaran tinjunya lagi. Jadi, segera keluar sana. Ayo, bangun, bangun. Jangan membuat Tuan menunggu," kata pelayan yang sombong itu dengan senyum kejam di wajahnya. Pendek kata, bukan berarti sang guru berpihak pada mereka. Tidak, lebih seperti sang guru telah mengembangkan kebiasaan suka memukul orang untuk melepaskan ketegangannya. Jadi ketika dia menginginkannya, dia akan memanggil 4 ini sebagai tas peluncurannya. Ini adalah salah satu alasan dan hal yang membuat banyak dari mereka merasa perlu untuk menindas pria-pria tersebut juga. Seperti kata pepatah, siapa yang dibenci tuannya, maka tuannya pun akan membencinya. Maka mereka pun mengikuti perbuatan tuannya dalam hal apapun yang diperbuatnya. Keempat pria itu dengan tenang bangkit dan mengikuti kepala pelayan artefak keluar. Mereka berjalan beberapa saat sebelum tiba di sebuah bangunan besar. Dan dari sana, mereka dibawa langsung ke kantor bangsawan, yang juga memiliki bagian pelatihan pribadi di dalamnya. Keempat pria itu berdiri di luar kantor sambil menunggu kepala pelayan masuk terlebih dahulu dan memberitahu tuan tanah tentang kedatangan mereka. "Baiklah, dasar sampah. Tuan akan menemuimu sekarang. Cobalah untuk tidak mati, oke?" Dengan itu, sang kepala pelayan menyeringai dan meninggalkan tempat kejadian dalam suasana hati yang sangat baik sementara keempatnya melangkah masuk dengan tenang. Dan di hadapan mereka berdirilah sang penguasa agung negeri itu. Keempatnya berjalan semakin dekat. Namun tiba-tiba ketiga orang lainnya berhenti, dan hanya 1 orang saja yang maju, bergerak perlahan mendekati sang penguasa. Dan ketika akhirnya dia sampai di depan, tuan tanah itu berlutut dengan 1 kaki. "Menguasai. Kau boleh berdiri." Dengan itu, pemuda itu langsung duduk di kursi utama di belakang meja. Kalau ada orang di dalam perkebunan yang melihat kejadian ini, mereka pasti akan sangat terkejut sampai-sampai bulu kuduk mereka berdiri karena takut dan cemas. Mengapa tuannya berlutut di hadapan hambanya? Bukankah mereka mengatakan bahwa dia yatim piatu? Bukan siapa-siapa. Kalau mereka tahu bahwa mereka telah menindas seseorang sepenting ini selama ini, banyak dari mereka mungkin akan memilih bunuh diri dan terbunuh pada akhirnya. Tapi itu cerita untuk hari lain. Pria yang menarik perhatian itu menatap bawahannya di belakang dan mengangguk. Seketika mereka mengeluarkan beberapa bantal dan mulai memukulinya dengan keras, sehingga tercipta ilusi bahwa pemilik rumah memang menggunakannya sebagai karung tinju untuk para pelayan yang masih menunggu di luar, bersama para pengawal. Dan setelah mereka menyelesaikan pertemuannya, mereka akan menggosok cat dengan benar dan menciptakan ilusi palsu bagi banyak orang. Sekarang, karena gangguan mulai terjadi, pria di kursi itu mulai melihat laporan di hadapannya. Dan siapa dia? Dia tak lain adalah Master K yang terkenal berusia 39 tahun, saudara misterius dari mantan Ratu Philippa dan pemimpin kuil Drakmus. Dan orang-orang di sisinya adalah orang-orang paling terpercayanya yang telah bersamanya sejak dia berusia 19 tahun. Jadi selain saudara perempuannya, hanya mereka yang tahu seperti apa penampilannya. Sialan. Apa yang salah? Dia baru saja pergi sebentar, lalu tiba-tiba tempat persembunyiannya diserang. Dari kota ini, markasnya berada 2 jam jauhnya di dalam hutan. Dan biasanya, mereka menerima laporan tiap malam mengenai jalannya berbagai hal sehari-hari dan inti permasalahan utama yang muncul.
Tetapi setelah menunggu selama 2 hari tanpa laporan apapun, dia tahu ada sesuatu yang terjadi. Dan tidak peduli berapa banyak cerita yang ia kirim, semuanya tetap hilang. Pada saat itulah ia menyadari bahwa musuh yang kuat mungkin telah menembus markasnya. Jadi setelah 7 hari mencoba, dia akhirnya berhasil. Tetapi yang paling mengejutkannya adalah laporan mengatakan seluruh pangkalan, beserta bangunannya, semuanya terkubur di bawah tanah. Artinya mereka hancur dan tenggelam ke dalam tanah seolah-olah seseorang telah menghapus fondasi di bawahnya. Mustahil bagi musuh untuk mengangkut begitu banyak emas dan harta karun dalam kereta dan gerbong dalam waktu sesingkat itu tanpa tertangkap atau diketahui oleh siapapun. Dan dia tidak menyangka mereka akan dapat menemukan dokumen paling rahasianya. Jadi itu berarti mereka mungkin mengambil apa yang bisa mereka ambil dan mengubur semuanya di dalam tanah, yang mana merupakan hal yang merepotkan. Butuh waktu beberapa bulan agar orang-orang dapat mendorong semua puing dari struktur batu besar dan menggali untuk memulihkan semuanya. Namun yang paling menyakitkan adalah dia tidak tahu siapa musuhnya karena semua mata-matanya hilang atau ditemukan tewas. Baru sekarang mata-mata itu dapat pergi dan kembali tanpa masalah. Segala hal membuatnya marah dan dia ingin membalas dendam. Tidak peduli siapa mereka, dia akan menemukan mereka dan membuat mereka membayar. Dan dia punya beberapa tebakan tentang siapa yang berani menyerangnya. Octavius. Baik, tuanku. Kirimkan surat ini kepada saudaraku di ibu kota, dan sampaikan pesan ke pangkalan lain agar waspada. Sementara itu, kumpulkan tempat lainnya dan beritahu mereka untuk berjaga. Saya yakin serangan ini mungkin merupakan hasil kerja organisasi bajak laut. Sama seperti kita yang mengirim mata-mata dan mencoba menyingkirkan mereka. Mereka juga telah melakukan hal yang sama. Dan kali ini, mereka hampir berhasil. Tetapi sekarang, karena mereka menginginkan perang, kami akan memberikannya kepada mereka dengan kekuatan penuh. Saya perlu semua pangkalan bersiap. Setelah mengambil mahkota dari Sirius McLean, kami akan menyerang organisasi bajak laut dengan segala yang kami punya. Beraninya mereka menghancurkan pangkalan utama kita. Untuk itu, mereka pantas mati. Ibu kota, Kekaisaran Carona. Hari ini, seluruh tempat telah menjadi tempat tinggal, karena setiap orang sibuk mempersiapkan satu acara, pernikahan penguasa wanita tercinta mereka, Ratu Penelope dan tunangannya, yang sekarang menjadi Duke Benjamin Hamilton. Musim panas baru saja berakhir 3 hari lalu, menandai dimulainya musim gugur. Meski begitu, matahari masih tinggi di langit. Namun, ditambah dengan angin sepoi-sepoi awal musim semi, panasnya tidak terlalu tak tertahankan. Itu adalah hari yang cerah sempurna yang tidak membuat seseorang banyak berkeringat. Semua orang dipenuhi dengan kegembiraan saat mereka menari selama beberapa hari terakhir. Ada spanduk Baimardian yang tergantung di beberapa tiang kayu di sekelilingnya yang menangkap gambar Penelope dan Santa bersama. Selain itu, ada barang dagangan di toko-toko yang semuanya memiliki gambar pasangan yang masih hidup juga. Selebaran, buku berisi gambar pernikahan, pena, kalender, dan sebagainya semuanya dibuat untuk mempublikasikan pernikahan tersebut lebih jauh. Ini adalah pertama kalinya rakyat menyaksikan hal seperti itu, yang membuat mereka terkejut sekaligus senang melihat bangsawan mereka mengenakan pakaian sehari-hari. Beberapa orang berusaha mati-matian untuk mengumpulkan benda-benda yang bergambar bangsawan kesayangan mereka. Hei! Ada yang mengoleksi benda-benda berwajah Penelope, sementara yang lain memilih mengoleksi benda-benda berwajah Raja Adrian, yang merupakan kakek Penelope. Singkatnya, semua bangsawan, termasuk para wanita, juga sangat populer sejak mereka memulai pusat penitipan anak dan menghidupkan kegiatan lain di sini Carona. Semua orang sangat menantikan pernikahan itu, 2 hari dari sekarang. Tentu saja, istana pun kacau balau. Dengan adanya pernikahan besar yang akan datang, beraninya mereka bermalas-malasan. Pernikahan ini akan menjadi satu dari sejuta. Istana kerajaan. Ya Tuhan, orang-orang. Kita hanya punya waktu 2 hari lagi. Jadi, percepat langkahmu. Iya, Bu. Tidak. Beatrice, aku mau yang bertahtakan berlian di sana, bukan yang emas. Itu tidak terlihat menarik secara estetika. Iya, Tuan. Ayo, ayo, ayo. Seseorang harus berlari ke Van dan mengambil lebih banyak perlengkapan. Ini tidak akan berhasil. Kita perlu membuatnya lebih besar dan lebih baik. Saya ingin seluruh dinding dihiasi dengan mawar putih. Saya ingin membuatnya terlihat ajaib. Seluruh tempat harus disetujui gambarnya. Kamera akan menyala pada hari itu, jadi kita perlu karpet merah dan yang lainnya. Baiklah, tunggu apa lagi? Pergi sekarang. Atas, bawah, kanan, kiri, dan tengah, seluruh tempat saat ini diubah oleh tim dari Baimar. Ini adalah proyek terbesar mereka sejak Istana Kerajaan Carona secara khusus mengontrak mereka. Mereka sangat terkejut dan sedikit gugup hingga hampir mati karena terlalu gembira.
Apa artinya dikontrak oleh anggota keluarga kerajaan? Ini merupakan kesempatan beriklan bagi mereka. Tentu saja, Akademi Seni dan Kecantikan di Baymart juga melahirkan salah satu perusahaan perencanaan acara paling kuat di Baymart. Dan mereka yang lulus dari kekaisaran, atau mereka yang masih belajar, masih bisa bekerja di perusahaan itu sebagai pekerja magang atau staf penuh waktu dan sebagainya. Akademi dan perusahaannya terdiri dari orang-orang dari semua kerajaan. Jadi orang-orang Caronia, Arkadinia, dan staf lain yang dipilih oleh perusahaan. Lebih dari bersemangat untuk memperlihatkan bakat penuh mereka dalam mengatur dan menata ulang tempat itu. Entah itu membuat dinding yang dipenuhi bunga-bunga palsu atau membuat fitur-fitur istana lebih menonjol, mereka sangat mampu melaksanakan tugasnya. Bahkan para penata rias pun bersemangat. Sekali lagi, bukan hanya satu perusahaan yang dikontrak, tetapi banyak, seperti perancang busana Kilu yang ditugaskan untuk membuat gaun pengantin Penelope, pakaian Santa, dan pakaian bangsawan lainnya. Bahkan kru kamera pun datang ke sini karena mereka juga dikontrak. Mereka membawa kamera bertenaga surya dan kamera bermuatan listrik. Yang bermuatan listrik akan tetap berada di dalam kendaraan mereka sambil mengisi daya, saat mereka melaju dalam kepemilikannya, menangkap banyak orang dan segala hal lainnya pada hari itu. Bahkan hingga kini, mereka masih berkeliling dan mengambil gambar suasana karena mereka ingin menangkap kegembiraan masyarakat sebelum kejadian sebenarnya. Mengenai kekhawatiran tentang pengisian bahan bakar kendaraan mereka, ini bukan masalah. Mengapa? Karena setiap kendaraan memiliki kotak penyimpanan di bagasinya yang diisi dengan 2 botol plastik berisi bahan bakar dan selang pompa sederhana yang dapat diserang dan dilepas ke kendaraan mereka. Dan jika mereka benar-benar membutuhkan lebih banyak, maka mereka dapat menghubungi kapal yang menunggu di tepi pantai. Pada gilirannya, kapal tersebut akan mengirimkan beberapa truk tangki yang disebut fuelers. Itu pada dasarnya adalah truk yang dirancang dengan baik yang membawa dan menyimpan bahan bakar dengan hati-hati. Tentu saja, selama misi, truk tangki tidak sepanjang truk besar yang biasa digunakan di Baymart untuk mengangkut bahan bakar dari industri ke pompa bensin. Tidak. Mereka jauh lebih kecil dan seukuran bas biasa jika dibandingkan dengan yang lebih panjang yang tampak seperti 3 bas yang digabungkan. Untungnya, karena tanker ini membawa bahan bakar dalam kompartemen baja, tidak ada panah api nyasar atau apapun semacam itu yang dapat menembusnya, sehingga menimbulkan bencana. Meskipun demikian, itu tetap saja bukan pekerjaan yang aman, jadi mereka yang membutuhkan hanya dapat memanggil kapal untuk mengisi ulang bahan bakar jika mereka telah menghabiskan botol plastik besar berisi bahan bakar cadangan yang mereka bawa di dalam peti logam yang aman di sepatu bot mereka. Begitu pula jika dipanggil, mereka yang mengemudikan tank harus melakukan pekerjaan dengan cepat. Berkendara ke sana, memompa bahan bakar dan kembali ke kapal. Lebih baik aman daripada menyesal. Bagaimanapun, mereka yang ada di dalam kapal akan mengirim orang lain untuk mengendarai tank ke ibu kota, memompa kendaraan dan memberi mereka lebih banyak botol bahan bakar untuk disimpan dengan aman, untuk berjaga-jaga seandainya kehabisan lagi. Baik itu bantuan medis atau hal lainnya. Kapal-kapal selalu berada di sekitar pantai untuk tujuan ini. Dan begitulah, semua orang berlarian seperti orang gila, melakukan yang terbaik yang mereka bisa untuk mempersiapkan hari itu. Bahkan para penjaga diberitahu bagaimana dan di mana mereka akan berdiri pada hari itu. Jadi mereka juga harus berlatih. Ibu kota menjadi gila, tetapi tidak lebih dari Penelope, yang kegilaannya berbeda dengan kegembiraan mereka. Tidak pernah dalam hidupnya ia mengira bahwa ia akan dipukuli sekeras itu oleh sebuah pernikahan. Untuk pertama kali dalam hidupnya, dia ingin menangis. Dia sedang serius mempertimbangkan apakah dia harus mengganti temannya atau tidak. Ini konyol. Mustahil. Aku telah menyita terlalu banyak waktu dari latihanku. Mengapa saya harus mencoba semua pakaian ini? Tidak bisakah kalian memilih satu untukku? Itu hanya pernikahan. Di ruang ganti yang besar, Penelope saat ini ditawan oleh orang-orang yang disebut teman-temannya. Mereka memeluk pinggangnya dan mendekapnya, tidak mau melepaskannya hanya untuk mencegahnya meninggalkan ruangan. Lucy, Ruby istri Gary, Ava istri Mark, dan Grace istri Josh semuanya memeluknya, menolak untuk melepaskannya. Lucy menggertakkan giginya, Lucia, cepat blokir pintunya. Lucia pun bergegas ke pintu dan menjaganya seperti seorang penjaga gawang, hadapi saja, Penny. Kamu tidak akan kemana-mana. Sejak datang ke sini seminggu yang lalu, Lucia sudah agak kenal dengan Penelope. Tentu saja, dia masih sangat dekat dengan Lucy, tetapi Penelope juga memberinya aura positif, yang disukainya. Dia memang sedekat itu dengan Penelope, tetapi dia tetap menyukainya. Dan setelah bertarung pedang dengannya, meskipun dia kalah, dia tetap semakin menyukainya. Penelope tidak bangga dengan kemenangannya, dia juga tidak memandang rendah lawan-lawannya atau mencoba gerakan licik apapun. Kita dapat mengetahui banyak hal dari seseorang yang sedang bertempur.
Jadi mereka sekarang berteman dan dia mulai memanggil Penelope dengan nama baru Penny. Tak lama kemudian, nama itu menjadi populer, dan semua orang mulai memanggil Penelope dengan nama itu juga. Semua orang berjuang untuk menahan wanita galak itu. Sementara itu, Penelope benar-benar merasa kesal dengan semua ini. Ada 30 pakaian yang dibuat khusus yang harus dipilihnya, semuanya dalam ukurannya. Masalahnya, sebelumnya, di awal tahun, ketika mereka bertanya padanya, dia memang mengatakan mereka harus melakukan apa yang mereka suka, dan dia kemudian akan memilihnya. Tentu saja, dia melakukan itu karena dia menganggap semua hal itu merepotkan saat itu. Jadi dia terus mendesaknya sampai sekarang. Tetapi bagaimana dia bisa tahu bahwa mereka akan membuat begitu banyak pakaian untuk dicobanya? Sebenarnya, hal ini tidak dapat disalahkan pada mereka karena mereka menciptakan begitu banyak gaun pengantin untuk memberinya beberapa pilihan untuk hari besarnya. Sayangnya, Penelope tidak menyukai prosedur yang panjang dan rumit. Jadi setelah memasuki ruangan, dia memilih satu dan bahkan tidak repot-repot mencobanya. Baginya, pakaian adalah pakaian. Tetapi teman-temannya menolak untuk melepaskannya dan ingin dia membuat pilihan dengan sungguh-sungguh. Bahkan para tukang pasang Baimardian ingin dia memilihnya dengan benar. Untuk apa mereka datang ke sini kalau bukan itu? Penelope menganggap semua hal itu menyebalkan. Betapa menyebalkannya. Penny, tidakkah kamu ingin terlihat seperti Dewi di hari besarmu? Iya. Kau tidak ingin membuat Benjimu terpesona. Benar sekali, Penny. Tidakkah kau ingin terlihat cantik di hadapannya? Bulu mata Penelope berkibar dengan acuh tak acuh, aku selalu terlihat baik di matanya. Tidak, seharusnya aku selalu menjadi orang yang sangat tampan yang bersinar dalam apapun yang kukenakan. Jadi apa maksudmu? Apakah sudah terlambat bagi mereka untuk berganti teman? Bibir semua orang berkedut. Penny, tidakkah kamu merasa kalau kamu sedikit narsis? Lihat Penny, ayo kita buat kesepakatan. Jika Anda mencobanya, saya akan memberikan koleksi Oakville yang Anda sukai. Tidak. Baiklah, sebagai tambahan atas apa yang ditawarkan Lucy, aku secara pribadi akan menjadwalkan pertandingan dengan salah satu idolamu, Warden Michen. Penelope berhenti sebentar sebelum melangkah lagi, tidak. Bagus, bagus, bagus. Kamu sekarang memintanya, Penny. Selain apa yang ditawarkan Lucy dan Ava, aku secara pribadi akan mendapatkan pedang dari Navomora yang terkenal di Baimart. Penelope membeku. Pedang Navomora. Tahukah kamu, pedangnya legendaris dan merupakan yang terbaik di Kekaisaran. Bahkan pandai besi terkenal di seluruh benua berbondong-bondong ke Baimart untuk menyaksikan keterampilannya saat ia mengadakan bengkelnya setahun sekali. Dan pedang ciptaannya dilelang seharga jutaan. Dikatakan bahwa pedang yang dia hasilkan di Baimart mempunyai kehidupannya sendiri, karena seseorang dapat merasakan energi yang tumbuh dari dalamnya. Bahkan dia telah melihat salah satu pedangnya, yang diperjuangkan oleh neneknya, Adrain, untuk mendapatkannya setelah dilelang. Pedang itu memang legendaris. Dan baginya, Navomora adalah idolanya yang kedua. Memang, dia sempat tergoda sedikit, tetapi kemudian lagi-lagi, dia merasa bahwa dia memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Landon. Jadi jika dia ingin terbang bersama salah satu idolanya, Warden Michen, bukankah lebih mudah untuk bertanya kepada sumbernya? Dan jika tiba saatnya ia mendapatkan pedang dari idolanya yang lain, ia akan pergi ke pelelangan itu sendiri dengan membawa semua yang dimilikinya. Dia bertekad untuk mendapatkan pedang tahun depan. Jadi mengapa dia harus menyerahkan nasibnya kepada orang lain untuk dibantu? Tidak. Kalian semua harus melepaskannya. Semua orang di ruangan itu sibuk menyelesaikan tugasnya. Bahkan orang-orang Baimardian yang bertugas dalam proses pemasangan gaun merasa lebih bertekad dari sebelumnya untuk membantu dia mengenakan pakaiannya jika diperlukan. Bagaimana mereka bisa gagal dalam misi mereka setelah datang sejauh ini? Semuanya akan direkam dan ditayangkan di TV, jadi beraninya mereka membuat kesalahan dalam pernikahan kerajaan. Semua orang akan mengingat tim desain mereka dan yang lainnya. Peluang periklanan ini adalah saatnya untuk bersinar lebih terang dan tidak berubah menjadi bahan tertawaan. Staf utama membetulkan kacamatanya, dan sebelum mereka menyadarinya, dia menjadi seperti ninja di tempat kejadian. Maaf, Yang Mulia. Apa yang terjadi selanjutnya hanya bisa digambarkan sebagai dalam sekejap. Tunggu, apa yang kalian lakukan? Lepaskan sekarang. Cepat, tangkap dia. Tahan dia. Aku dapatkan kakinya. Berhenti, berhenti, berhenti menanggalkan pakaianku. Jangan dengarkan dia. Dia akan berterima kasih pada kita nanti. Pakai gaun itu padanya sekarang. Adrian, Carmelo dan Santa, yang baru saja tiba dan hendak mengetuk pintu. Berdiri di luar, mendengarkan dengan diam selama 1 menit sebelum perlahan mundur tanpa daya. Jika waktu telah mengajarkan mereka sesuatu, maka itu adalah bahwa lebih baik menjauh dari momen seperti ini.
Dengan itu, mereka melangkah pelan-pelan seolah-olah mereka tidak pernah ada di sini. Maafkan kami, sayang. Penelope disingkirkan dari waktu ke waktu, dengan semua orang berusaha memilih pakaian yang paling sesuai dengan karakternya. Lucu sekali. Penelope tidak peduli yang mana yang akan dikenakannya, jadi mereka tidak bisa membiarkan Penelope memilih. Pada akhirnya, mereka menyadari bahwa dia menyukai siapapun yang mengizinkannya membawa sarung pedangnya. Sialnya, wanita selalu ingin siap bertempur, bahkan di hari besarnya. Dan setelah mencoba ke-30 pakaian tersebut, mereka secara anonim memilih yang ke-21. Ini dia yang dimaksud. Itu benar-benar dia. Sekarang, yang harus mereka lakukan hanyalah tergesa-gesa membuat beberapa penyesuaian cepat sesuai keinginannya sebelum pernikahan. Lucy mengangguk puas sebelum mengerutkan kening lagi. Mengapa Landon belum ada di sini? Sementara itu, saat Penelope berjuang melawan teman-teman dan stafnya yang jahat, di dalam sebuah kawasan publik yang sangat mewah, beberapa pria saat ini sedang duduk mengelilingi meja dalam keheningan sementara yang lain berdiri di samping mereka. Tentu saja, karena pengaruh Baymart, orang-orang berhenti menyebutnya penginapan besar tetapi sekarang menyebutnya hotel. Sekarang, tidak seperti sebelumnya, ada peraturan tentang di mana seseorang bisa minum, dan tidak ada lagi pemabuk yang terlihat tidur di lorong di sana. Kini, sarapan pagi dan banyak hal lainnya ditempatkan secara khusus di dalam berbagai ruangan dan bangunan di dalam kawasan megah tersebut. Mereka bahkan memasang 2 tongkat dan melemparkan jaring ikan di atasnya, dan menggunakan bola Baymardian untuk bermain bola voli. Olahraga lain seperti sepak bola, basket, dan bahkan tenis menjadi puncak pertunjukan. Tentu saja, barang-barang seperti raket juga didapat dari Baymart. Singkatnya, tempat itu telah berubah. Tempat itu lebih teratur dan bersih dari sebelumnya, membuat tamu-tamu kelas atas sangat senang. Kamar-kamarnya ditata ulang, dan sekarang, kawasan yang memiliki lebih dari 12 bangunan, dengan ratusan kamar tamu, itu menjadi salah satu hotel yang paling diminati untuk menginap di ibu kota. Mereka bahkan mengadaptasi keseluruhan konsep tempat tidur tunggal, tempat tidur ganda, suite, dan yang lainnya. Dan sebagian orang ditugaskan hanya untuk klien-klien kaya yang mampu, sedangkan sebagian lainnya dipilih untuk bangsawan kelas menengah, rakyat biasa, dan masih banyak lagi yang ingin bermalam. Sekali lagi, hal yang membantu mereka adalah beberapa siswa Baymardian dari akademi ditugaskan sebagai pekerja magang di sini, berkat bangsawan Caronia. Para pekerja magang ini datang, memasak, mencampur minuman di bar dan melakukan banyak hal lainnya sambil diawasi oleh salah satu guru mereka. Faktanya, mereka yang ada di dapur tidak pernah tahu bahwa memasak dan meracik minuman bisa begitu intens. Karena mereka harus bergabung dengan para siswa tersebut untuk bekerja dan juga belajar 1 atau 2 hal, mereka semua bekerja di bawah kepala chef, alias guru yang juga berasal dari Baymart. Tangan mereka terluka akibat memotong dan mengiris benda yang sama dengan kecepatan luar biasa. Ditemani neraka sang koki, banyak di antara mereka yang berada di bawah tekanan sedemikian hebatnya. Sejak saat itu, pekerjaan mereka yang tadinya tenang dan berirama lambat secara ajaib berubah menjadi pekerjaan yang berirama cepat. Sebelumnya, mereka tidak peduli apakah tamu mereka makan atau tidak dan bahkan terkadang bersikap kasar. Namun, berkat etos kerja warga Baymar ini, mereka mempercepat langkah. Mereka terkesan. Mereka juga memulai kebiasaan menyapu dan membersihkan tempat sebelum setiap hari dan melakukan banyak hal yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Bahkan bar tersebut menjadi sangat populer berkat para pelajar Baymardian. Hei, bahkan ada yang melihat mereka membuat koktail menyala yang membuat satu orang pun duduk di tepi tempat duduk mereka. Berbagai trik berputar yang dilakukan para mahasiswa pengacara tersebut menarik perhatian banyak orang bak pertunjukan sulap. Banyak yang bahkan berpikir untuk mengirim anak-anak mereka ke akademi di Baymart untuk pelatihan semacam itu. Dan selama beberapa tahun terakhir ini, reputasi Hotel Bulong telah berkembang pesat. Sekali lagi, yang membuat mereka gelisah adalah bahwa setahun sekali, orang Baymardian akan mengirim orang untuk datang dan menilai semua hotel terkenal di Carona, dan ulasannya akan dimuat di surat kabar. Fase ini selalu membuat mereka gelisah karena mereka tidak pernah tahu kapan orang-orang ini akan datang. Jika ada ulasan buruk yang keluar, orang-orang niscaya akan ingin menjauhkan diri dari tempat itu. Dan mereka tidak siap kehilangan klien karena pesaing mereka. Sejauh ini, mereka adalah salah satu dari sedikit hotel bintang 2 di Carona, dan mereka berharap agar peringkatnya tetap seperti itu atau bahkan lebih tinggi. Mereka tidak dapat menerimanya jika tiba-tiba turun ke bintang 1. Mereka bahkan membeli TV sinar katode tenaga surya, kasur, cermin, sabun, dan seterusnya. Belum lagi menu-menu, kartu ucapan selamat datang yang mereka minta dicetak oleh perusahaan percetakan di Baymart. Mereka sungguh berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan dan mempertahankannya, mendatangkan lebih banyak pengunjung daripada sebelumnya.
Dan meskipun mereka tidak memiliki sumber air atau pipa ledeng yang bagus. Menurut standar Carona, Hotel Bintang 2 mereka tetap merupakan prestasi luar biasa karena hanya sedikit yang mencapai standar ini. 2 tahun lalu, mereka bahkan meraih penghargaan di Baymart. Namun tahun lalu, ada hotel lain yang meraih penghargaan tersebut. Semua ini membuat banyak pemilik bisnis perhotelan kini bersikap lebih kritis dari sebelumnya berkat semua ini. Dan hari ini, di seluruh hotel, dekorasi ditempatkan di kiri, kanan, dan tengah yang semuanya merayakan pernikahan yang akan datang. Namun di dalam salah satu suite megah, beberapa orang tidak begitu senang dengan hal itu. Loverboy, Pangeran Sky, melirik keluar jendelanya dan mengerutkan kening ketika dia melihat beberapa dekorasi di kejauhan. Sialan. Seharusnya ini menjadi harinya. Dia belum pernah melihat persiapan seperti itu sebelumnya. Bahkan saat dia diam-diam melihat Sanpodia, dekorasi yang dilihatnya hampir membuat pikirannya melayang. Sanpodia pada dasarnya sama dengan tempat ibadah. Atau gereja yang sangat, sangat, sangat besar. Orang-orang Carona percaya pada Elia, Dewi Kesuburan. Mereka percaya bahwa dialah yang melahirkan dunia, karenanya memberkati dan mengutuk segala sesuatu yang ada di dalamnya. Jadi tempat pemujaan Sang Dewi adalah tempat suci yang sangat besar seperti Vatikan di bumi. Karena dia adalah dewi di atas manusia, mereka tidak segan-segan mengeluarkan biaya untuk membangun kuil yang dapat menyaingi istana. Itu sangat besar dan dapat menampung ribuan orang. Dan setiap bangsawan yang menikah melakukannya di sini untuk menerima restunya. Jadi bayangkan kerja keras yang dilakukan orang Baymardian untuk membuat tempat itu lebih megah. Pendek kata, semua hal sungguh membuat Sky kesal. Ada barang dagangan bersama wanitanya dan teman gendutnya. Dia menundukkan matanya dengan marah karena dia merasa seolah-olah semua yang ada di sekitarnya semakin mengejeknya. Semua ini seharusnya menjadi miliknya. Namun tak apa, sebentar lagi ia akan mengambil apa yang seharusnya menjadi haknya. Jadi kamu ingin menikah di atas mayatku. Wajah semua orang berubah karena perayaan terus-menerus di sekitar ibu kota. Yang mulia, saya benar-benar tidak dapat memahaminya. Apakah itu buta jalang? Mengapa dia memilih pinggang yang montok? Iya. Orang awam pun bisa melihat bahwa guru kita lebih baik, jadi mungkinkah dia benar-benar sakit jiwa? Huff. Kalau kau tanya aku, menurutku dia hanya pelacur licik yang ingin memiliki kedua pria itu untuk dirinya sendiri. Tidakkah kau lihat bagaimana matanya berbinar tadi saat pertama kali menatap tuan kita? Aku yakin bahwa begitu tuan kita membalas dendam, dia akan mulai menyatakan cintanya yang abadi padanya. F*****. Bila aku pikirkan bagaimana dia mengusir kami dari istana, aku merasa ingin mencabik-cabiknya. Memangnya dia pikir dia siapa? Cek. Segera dia tidak akan tersenyum terlalu lama. Orang jahat itu akan menerima balasannya. Sky mencengkeram sandaran tangannya sambil mendengarkan anak buahnya melampiaskan amarah mereka. Dia juga tidak menginginkan apapun selain membuat Penelope menjilati kakinya seperti anak anjing yang baik. Dan ketika semua orang tenggelam dalam kebencian mereka terhadapnya, seseorang segera menyerbu masuk ke pintu. Yang mulia, mereka ada di sini. Mata Sky berbinar, bagus. Suruh mereka masuk. Dengan itu, Sky bersantai di kursinya dengan senyum lebar di wajahnya. Wanita jalang, tunggu saja. Din 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 din. 6 pria yang tinggi, kuat, dan sangat kekar berjalan memasuki ruangan dengan tenang, melewati beberapa bagian di dalam ruangan yang sangat besar itu sebelum mencapai kamar tidur utama. Jika mereka ingin berbicara secara pribadi, sebaiknya memilih ruangan yang paling jauh dari pintu utama. Silakan duduk. Kami sudah menunggumu. Dengan itu, para tamu duduk mengelilingi meja yang telah diseret dari ruang tamu suite ke kamar tidur utama. Sekarang waktunya untuk mulai bekerja. Primata Yao, sekali lagi, terima kasih kepada Anda dan kuil karena telah menerima permintaanku. Tapi aku tidak tahu apakah kau benar-benar bisa menyelesaikannya. Kata Sky penasaran. Yao melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, Pangeran, kami, kuil Drakmus, hanya bertempur dalam pertempuran yang pasti akan kami menangkan. Jadi jika kami berani menerima permintaan Anda, maka Anda dapat yakin bahwa kami sepenuhnya siap untuk tugas tersebut. Yao sedikit terganggu dengan sifat Sky yang tampak ragu. Lucu sekali. Sejak kuil itu berdiri, mereka tidak pernah kalah dalam satu pertempuran pun. Mengapa? Karena mereka selalu bersikap tenang dan berpikiran jernih. Jadi jika dia ada di sini hari ini, maka ini berarti berurusan dengan Penelope akan mudah. Dia adalah seorang primata uskup kuil yang diutus bersama 150.000 orang yang semuanya sangat kuat. Tentu, dengan semua bangsawan di sini dan para bangsawan, ibu kota mungkin memiliki 900.000 atau lebih penjaga. Tapi lalu kenapa? Bukan angka-angka tertentu yang membawa seseorang pada kemenangan.
Yang perlu mereka lakukan adalah fokus pada tim utama di sekitar target mereka, melakukan pekerjaan mereka, dan menanamkan rasa takut kepada yang lain. Dan setelah membunuh ritual, siapa yang berani melawan pangeran dari Veinita? Sisanya kemungkinan besar akan menjatuhkan senjata mereka karena pemimpin mereka telah meninggal. Yoa dan anak buahnya berencana untuk menyerang musuh secara mendadak, memanfaatkan kebingungan dan berurusan dengan mereka sesuka hati. Dan dengan banyaknya bubuk mesiu hitam yang mereka bawa, itu sudah cukup untuk menjamin keberhasilan mereka. Sky merasa lega melihat sikap Yao. Anda harus tahu bahwa dia telah berkomunikasi dengan kuil selama setahun sekarang. Itu benar. Karena kuil itu hanya berpusat di Yodan dan Deiferus, hanya mengirim surat saja butuh waktu berbulan-bulan untuk sampai ke bos mereka. Belum lagi bicara soal mendapatkan tayangan ulang dan mengirim orang ke sana. Untungnya, mereka tiba tepat waktu karena mereka tiba 4 hari yang lalu. Selain itu, selama ini, demi tindakan pengamanan ekstra, Sky telah mengirim beberapa anak buahnya dari benua Veinita untuk menemuinya di sini juga. Sekarang, dia memiliki keamanan ekstra untuk berjaga-jaga. Yao menatap Sky dengan malas. Orang-orangku ditempatkan di pinggiran kota. Jadi ketika saatnya tiba untuk pindah, saya akan mengirimkan seseorang kepada Anda sekali lagi untuk menemui kami beberapa jam sebelum upacara dimulai. Dan satu hal lagi. Burung-burung kecilku memberitahuku bahwa Raja Micil dari Terik tiba pagi ini bersama pasukannya. Tapi itu belum semuanya. Kemarin, Raja William dari Arkadina juga tiba bersama ibunya. Jadi seperti yang diramalkan oleh pemimpinku yang mulia, selain membunuh Penelope dan keluarganya, alangkah baiknya jika Raja William atau Micil juga diturunkan. Dan disitulah Anda dan orang-orang Anda berperan. Sementara kita fokus pada Carona dan pasukannya, pasukan Anda akan memilih target dan menjatuhkannya. Saya harap kalian semua dapat menanganinya, kan? Maksudku, raja-raja yang datang tidak akan datang dengan seluruh pasukannya tapi sebagian kecil saja, mungkin dengan 800 atau lebih pengawal. Tetapi Anda, Pangeran Sky, meminta 20.000 orang untuk menemui Anda di sini di Carona. Dan dari apa yang telah diberitahukan kepada kita, mereka sudah ada di sini. Jadi, dengan orang sebanyak itu, kau akan mampu mengalahkan sekitar 800 atau bahkan 1.000 orang, bukan? Sky duduk diam, dan kedua belah pihak saling menatap selama beberapa saat sebelum Sky mengangguk setuju. Dia ingin bertanya bagaimana mereka tahu persis berapa banyak orang yang dia dapatkan dari Veinita, tetapi ketika dia memikirkan latar belakang kuil misterius itu, dia merasa sudah sepantasnya mereka mengetahuinya. Kelihatannya di depan mata mereka. Dia tidak akan pernah bisa berkhianat sekalipun pada mereka. Karena sebenarnya, dia memang berpikir untuk mengkhianati kuil di kemudian hari. Tetapi sekarang, dia tidak berani. Tentu saja penampilannya juga jatuh di mata orang-orang dari kuil. Yao terkekeh main-main. Meskipun Veinita lebih tinggi dari benua Paino dalam hal prestise, bagi kuil yang biasa berurusan dengan organisasi bajak laut dan petinggi lainnya di benua Morgani, Sky masih beberapa tahun terlalu muda untuk berpikir untuk mengkhianati mereka. Hanya mereka yang bisa mengkhianati orang lain, bukan sebaliknya. Mereka mencemooh dan meremehkan pangeran muda itu. Satu-satunya alasan mengapa mereka setuju untuk membiarkannya memerintah setelah mengambil alih adalah agar dia berhutang budi pada mereka seperti halnya para Deifer dahulu kala ketika mereka membantu mereka mengalahkan para bajak laut. Sekarang, mereka tidak punya cukup waktu dan tenaga untuk mengurus Carona secara keseluruhan. Jadi mengapa tidak menempatkan seseorang yang berhutang pada mereka di sana? Dan ketika mereka siap, mereka akan merebut kembali kekaisaran itu. Rencana utama mereka sejak awal keberadaan mereka adalah menyatukan semua ingatan di bawah kekuasaan mereka, membentuk satu kerajaan, yang mereka sebut Drakmus. Jadi semua yang mereka lakukan sudah diperhitungkan dengan matang, hampir tidak mungkin terjadi kesalahan. Yao menatapnya dengan jenaka, Pangeran, kau tahu. Selain William dan Micil, akan lebih baik jika kau mengajak orang lain juga. Kami memperkirakan orang ini akan datang kapan saja sebelum pernikahan karena sumber kami mengatakan bahwa dia sangat dekat dengan keluarga kerajaan di sini. Sky tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain. Jadi satu-satunya pilihannya adalah setuju, baiklah. Aku akan mengurus orang itu. Tapi siapa sebenarnya dia? Yao tersenyum untuk pertama kalinya sejak melangkah masuk, Pangeran, aku senang kau bertanya. Dia adalah salah satu orang paling terkenal di benua ini. Dia tidak lain adalah Yang Mulia Landenbarn. Ya, seiring berjalannya waktu, semua orang mulai bertanya-tanya kapan Landen akan membuat penampilan megah yang tak terduga. Yang Mulia Landen tidak berpikir seperti orang biasa. Jadi kalau ada yang bilang ke mereka sekarang kalau Landen turun dari langit ke dalam istana, mereka pasti akan percaya. Bahkan, itu sudah kelewat batas.
Jika seseorang juga mengatakan bahwa dia datang ke sini melalui terowongan bawah tanah ajaib dari Baimar ke Carona, mereka akan mempercayainya. Hei, siapa tahu, mungkin dia akan muncul dari kolam kerajaan yang sudah kering. Bersamanya, segalanya mungkin terjadi. Jadi mereka menantikan kedatangannya. Saat ini, Raja Carmelo, Raja Adrain, Santa, Adipati Samuel Paman Penelope, Raja William, Raja Mitchell, Pangeran Andrew, saudara laki-laki Lucia, dan Javis, saudara laki-laki Lucia yang lain. Semua berkumpul di aula sambil berbincang-bincang sambil memperhatikan semua orang di sekitarnya seperti orang gila. Seluruh suasana pernikahan terasa sangat menular, sekaligus mengasyikkan. Dan tidak seorang pun di antara mereka yang merasa begitu bersemangat, bahkan mereka yang sudah menikah. Biasanya, mereka tidak dilibatkan dalam prosesnya, karena tugas mereka hanya muncul di hari pernikahan. Tentu saja, mereka akan mencoba gaun itu dengan penjahit mereka sebelum pernikahan, dan itu saja. Bahkan para wanita yang menikah tidak begitu terlibat dalam proses sebenarnya. Yang mereka pedulikan adalah riasan wajah, perhiasan pada hari itu, pakaian, dan sebagainya. Tempat, operasional, bagaimana mereka ingin tempat itu terlihat, bukanlah hal yang menjadi perhatian mereka. Melihat etos kerja keras para pendahulu mereka, serta melihat transformasi aula, semua orang merasa bersemangat. Mereka tersenyum dan berbaring dengan gembira. Aku akan pergi. Apakah Anda baru saja melihat sesuatu yang sama yang lewat? Itulah kue yang pernah kulihat. HMHM. Cukup mengesankan. Saya pikir mereka akan menaruh kue itu di dalam kendaraan yang mereka katakan seperti lemari es. Oh. Ngomong-ngomong soal hal-hal dingin, saya bertanya-tanya bagaimana botol anggur saya bisa habis setengah. Samuel. Sudah berapa gelas yang kamu minum? Bocah bau. Aku heran kenapa kamu diam saja selama ini. Ternyata kamu berani mengambil barang-barang ayahmu. Adipati Samuel menatap Adrian dengan iba, ayah, kita berdua tahu bahwa anggur sake Ozeki adalah yang terbaik. Jadi, ayah dan aku tidak akan melakukannya, kan? Adrian menatap putranya yang menyebalkan itu dengan jijik. Di manakah seorang anak dapat dibandingkan dengan anggur ilahi seperti itu? Di hadapan mereka, tersedia beberapa piring makanan dan botol-botol dingin berisi anggur, bir, sampanye, jus, dan sebagainya. Ada begitu banyak pilihan, tetapi bagaimana dia bisa tahu bahwa kedua putranya, Carmelo dan Samuel, juga lebih menyukainya. Setidaknya Carmelo cukup terhormat dan hanya meminum setengah gelas sebelum fokus pada botol lainnya. Tapi putra terakhirnya terlalu berlebihan. Orang yang penuh kebencian itu terus mengisi gelasnya tanpa peduli pada dunia. Jadi bagaimana mungkin dia tidak marah? Itu anggur kesukaannya, oke. Santa, Mitchell, William dan yang lainnya terkekeh mengerti. Mereka juga punya minuman favorit yang ingin mereka nikmati sepuasnya sebelum kehabisan. Tentu saja, mereka selalu dapat meminta sebotol lagi anggur favorit mereka, tetapi mereka merasa tidak boleh melakukannya dan menyimpan botol sebanyak mungkin untuk perayaan pernikahan. Meskipun demikian, ada berbagai pilihan di hadapan mereka, jadi mereka asyik bersenang-senang. Pada saat yang sama, mereka terus membahas fakta-fakta berkembang lainnya yang terjadi sepanjang tahun. Perlu diketahui bahwa meskipun William dan yang lainnya bertemu satu sama lain untuk pertama kalinya, berkat tentara Baimardian yang juga menyampaikan pesan bola balik dengan cepat, banyak yang telah saling berkirim surat sebelumnya. Dan Mitchell sangat akrab dengan William karena dia ada di sana ketika William tinggal di Baimard untuk sementara waktu dalam kekalahan besar Alec. Adapun orang Zalipnia, meskipun komunikasi masih baru dan agak sulit, keadaannya tidak seburuk itu. Mengapa? Ya, sebagai permulaan, mereka selalu ditemani seorang penerjemah. Dan mereka benar-benar mulai memahami Pairon. Perlu diketahui bahwa saat berada di Baimard, ada seseorang yang mengajar mereka setiap hari, dan Landon telah meminta agar semua orang berbicara kepada mereka dalam bahasa Pairon 3 hari penuh dalam seminggu untuk memudahkan pembelajaran. Karena pada manusia, jika dihadapkan pada suatu situasi sulit, pikirannya akan terstimulasi untuk belajar lebih cepat demi bertahan hidup. Itulah sebabnya ketika kembali ke bumi, sebagian orang dapat pergi ke Prancis, Jerman, Cina, dan tempat lain dalam waktu singkat dan mempelajari bahasa tersebut. Jika dipaksa, manusia akan menjadi lebih baik. Tentu saja, orang Zalipnia saat ini bukan lagi ahli dan hampir tidak bisa disebut pemula. Mereka bahkan tidak bisa menulis dengan benar dalam Pairon. Tetapi karena suatu alasan, mereka mengerti 50% dari apa yang dikatakan. Hanya beberapa kata tingkat tinggi yang sulit dijelaskan. Itulah sebabnya kelompok itu memutuskan untuk berbicara sesederhana mungkin, membuat mereka mengerti dan tertawa juga. Satu-satunya masalahnya adalah percobaan mereka buruk. Mereka akan mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal, tetapi semua orang masih dapat mengerti apa yang mereka coba katakan.
Prestasi ini sendiri membuat Adrian dan yang lainnya sangat terkesan, dan mereka semua mulai bertanya-tanya apakah mereka juga harus belajar bahasa Roma. Michael, yang telah tinggal hampir setahun di Weimar, sebenarnya berada di level pemula Roma. Lucu sekali. Orang-orang berbicara sulit kepadanya setiap hari, dan dia merasa seperti orang bodoh karena hanya mengetahui satu bahasa. Kalau anak kecil saja bisa 2 atau 3 bahasa, di mana dia harus menaruh kepalanya? Itulah sebabnya dia mempelajarinya dengan giat dan bahkan sempat berdiskusi sebentar dengan orang Zalipnia. Dia mengangkat bibirnya dan menatap Carmelo dengan bangga seolah-olah dia telah memenangkan suatu hadiah. Anak tua. Lihat saja. Akhirnya, aku lebih baik darimu dalam suatu hal. Carmelo terdiam. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Siapakah yang menjadikan si kepala berotot ini sebagai teman masa kecilnya? Ya, mereka memang jauh, tetapi mereka selalu berteman. Semuanya bermula dari candaan ketika Mitchell mengunjungi Carmelo saat mereka lapar dan juga marah karena Carmelo lebih tinggi darinya. Itulah sebabnya dia terus menantangnya berkelahi. Dan seperti yang diduga, Mitchell selalu kalah hingga saat ini. Lupakan tentang duel. Bahkan hidupnya lebih diberkati daripada Mitchell, yang saudara iparnya dulunya adalah Noplin. Faktanya, Carmelo menang dalam segala hal. Namun kini, ada sesuatu yang ia kuasai. Dia akhirnya mengalahkan rival lamanya. Tetapi Carmelo, yang sejak awal tidak pernah ingin menjadi saingannya, menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bahkan sampai sekarang, si kepala otot itu masih kekanak-kanakan seperti sebelumnya. Semua orang berbicara dan berdiskusi hingga akhirnya salah satu tentara berjalan ke arah mereka. Yang mulia, kami baru saja mendapat kabar. Rombongan Yang Mulia Landenbarn telah tiba. Mata semua orang berbinar penuh kegembiraan. Akhirnya si bocah nakal itu ada di sini. Setelah itu, mereka berdiri dengan gembira dan bersiap untuk keluar dan menyambutnya. Tetapi sebelum mereka bisa pergi, prajurit yang datang menghentikan mereka. Yang mulia. Rombongannya ada di sini, tetapi tampaknya dia tidak ada. Hah? Mengapa? Di mana dia? Lalu kemana dia pergi? Dia pergi jalan-jalan. Oh. Di mana? Di jalan mana dia? Para prajurit tersenyum canggung, saya khawatir ini bukan masalah jalan. Begini, dia berjalan-jalan di luar kota. Yang Mulia Landen berjalan-jalan di hutan. Saya khawatir ini bukan masalah jalan. Kau lihat, dia berjalan-jalan di luar kota. Ke dalam hutan. Lupakan. Kenapa mereka repot-repot marah pada bajingan itu? Semua orang saling berpandangan dan menggelengkan kepala dengan masam. Kepala anak itu tidak berfungsi dengan benar. Sementara itu, orang yang kepalanya tampaknya beberapa sekrupnya longgar saat ini sedang berjalan-jalan dengan gembira di dalam hutan. Tindakannya itu sangat mengejutkan yang lain karena pada dasarnya ia mengusir mereka setelah menurunkannya di jalan raya yang sangat jauh dari gerbang, yang akan memakan waktu sekitar 1,5 jam dengan menunggang kuda. Ia menyuruh mereka memasuki kota tanpa dirinya sementara dia berjalan-jalan sendirian. Dia berjalan di jalan raya, menendang beberapa batu, mengobati orang-orang yang sangat sibuk di jalan sebelum mengambil jalan memutar ke dalam hutan. Dari sana, ia berlari secepat kilat, memanjat pohon, dan mulai melompat dari satu pohon ke pohon lain secara sembunyi-sembunyi sambil masuk jauh ke dalam hutan. Tak lama kemudian, ia mulai mendengar suara-suara dan menyipitkan matanya dengan ekspresi jenaka. Menarik. Siapakah sebenarnya mereka? Sebelumnya, ketika kendaraan lewat, dia melihat wajah seseorang agak jauh di pepohonan. Seketika itu juga, ia tahu bahwa orang itu adalah seorang penjaga. Namun masalahnya, dia milik siapa? Apakah Adrian dan yang lainnya, atau musuh? Beberapa hal perlu diselidiki secepatnya. Lagi pula, pernikahannya besok. Itu adalah pernikahan saudaranya, dan dia tidak akan pernah membiarkan siapapun membahayakannya. Sebenarnya, kalau bukan karena sikapnya yang selalu memperhatikan jalan, dia tidak akan pernah melihat orang tersebut. Tentu saja, beberapa anak buahnya memilih untuk waspada hanya ketika mereka sangat dekat dengan kota. Namun baginya, sejak mereka melewati komunitas terakhir di peta, dia mulai mengamati sejak saat itu. Maka setelah kendaraan itu melaju pada jarak yang cukup aman dan ia yakin tidak ada musuh yang terlihat, ia tidak membuang waktu dan meninggalkan rombongannya. Dia menggunakan kacamata penglihatan panas pencitraan termalnya dan dengan cepat memperhatikan di mana para penjaga berada sebelum diam-diam menghindari mereka sambil melompat dari pohon ke pohon. Sekarang, dia akhirnya menemukan markas mereka. Bagus. Dia menajamkan telinganya dan menyipitkan matanya di tengah semak-semak tebal. Untungnya, musim panas baru saja berakhir beberapa hari lalu, dan daun-daun masih penuh di pohon-pohon besar dan lebat di dalam hutan. Pendek kata, dapat dikatakan bahwa daerah pedalaman sangat gelap karena pepohonan besar telah menghalangi sebagian besar sinar matahari. Jadi tempat itu sedikit lebih tua dan gelap, membuat segalanya jauh lebih mudah baginya.
Sistem, perkuat suara. Itu akan menjadi tuan rumahmu. Aku tahu. Ambil apa yang kau mau dan tingkatkan. Tidak masalah, tuan rumah. Namun tuan rumah harus memperhatikan bahwa untuk modifikasi, sistem mengenakan biaya per jam dan tidak kurang. Jadi, meskipun tuan rumah hanya menggunakan 10 menit, maka itu tidak ada hubungannya dengan sistem ini. Apa yang telah dibayarkan tidak akan pernah dapat dikembalikan. Saya tidak mengharapkan sesuatu yang kurang dari itu. Tuan rumah, mengapa saya mendeteksi adanya jejak sarkasme dari nada bicara Anda? Landon mencibir, sistem, bukankah kalian hanya bersikap paranoid? Sistem ini adalah serangkaian data surgawi yang dapat mendeteksi semua frekuensi emosi dari pidato pembawa acara. Tuan rumah harus tahu bahwa sistem ini tidak akan pernah salah. Karena itu, tidak ada gunanya bagi Anda berdebat tentang masalah ini. Jadi jika sistem ini mengatakan bahwa pembawa acara sedang bersikap sarkastis, maka pembawa acara tersebut memang sedang bersikap sarkastis. Kasus ditutup. Landon memiliki garis-garis hitam di wajahnya. Bahkan ketika mencoba membalas dendam, dia tetap kalah dalam pertempuran diam-diam. Serangkaian data surgawi, pantatku. Data adalah data. Untuk apa bagian surgawi itu? Landon merasa dia seharusnya sudah lebih mengerti sekarang. Tapi sialnya, pria mana yang tidak ingin membela diri? Terutama setelah bertahun-tahun ditutup oleh sistem yang konyol ini. Mendesah. Amplifikasi aktif. Pembawa acara perlu fokus pada sudut tertentu, dan suara di sana akan diperkuat. Pembawa acara juga dapat menyaring apa yang ingin didengarnya. Dengan itu, Landon dengan waspada mengamati kam tersebut selama 1 jam penuh sebelum akhirnya pergi. Dia tidak bisa menahan tawa. Di matanya, musuhnya cukup menyedihkan. Siapa yang meminta mereka mengganggunya? Pendek kata, lupakan saja dia. Siapa yang meminta mereka melawan putra-putri surga? Apakah mereka gila atau bagaimana? Nasib mereka sungguh malang. Baiklah, begitulah hidup. Landon bergegas menuju jalan raya, melihat beberapa petani santai di atas kuda dan memberi mereka 5 koin emas untuk salah satu kuda mereka. Mereka mengambil uang itu dengan kaget dan tak percaya. 2 koin emas setara dengan 50.000 koin perak. Dan bagi mereka yang berpenghasilan sekitar 300-400 sebulan, itu adalah uang yang cukup untuk 8-10 bulan jika mereka membelanjakannya dengan cukup. Bahkan kuda mereka dibeli dengan harga maksimal 800-2,000, jadi bukankah ini agak terlalu mahal? Mereka tidak punya kuda perang seharga 5,000-8,000 koin tembaga. Jadi, bukankah 50.000 itu banyak? Landon tidak peduli dan memberikan banyak hal kepada keluarganya karena dia melihat 3 anak yang berusia di bawah 5 tahun yang tampaknya membutuhkan perawatan yang tepat. Yang termuda pun sakit. Dia orang yang bodoh dan kaya, jadi jika dia melihat seseorang yang membutuhkan, mengapa dia tidak membantunya? Tentu saja, dia diam-diam memberikan uang itu kepada mereka, kalau-kalau ada orang yang mencoba merampok mereka di kemudian hari. Saat ini dia menyamar agar terlihat bangkrut juga, supaya tidak menarik perhatian pada dirinya sendiri. Terima kasih, Tuan yang baik. Kami sudah menghabiskan uang saku bulanan kami untuk hal lain, dan demam anak kami kambuh di saat yang tidak tepat. Tetapi ini lebih dari cukup untuk membeli Advil untuk mendinginkan suhu tubuhnya dan makanan bayi yang baik serta pakaian untuk menjaga anak itu tetap sehat. Pria muda berusia 27 tahun itu dan istrinya memandang Landon dengan penuh rasa terima kasih. Sebagai orang tua muda yang agak baru dalam hal ini, mereka benar-benar membuat beberapa pilihan yang buruk saat mencari tahu berbagai hal. Saat itu mereka tidak mempunyai uang lagi dan harus tinggal di rumah saudara laki-laki pria itu sampai mereka pulih kembali. Namun tanpa diduga, keajaiban telah menghampiri mereka. Landon menatap mereka dan tersenyum, tidak apa-apa. Seperti kata pepatah, ketika surga menutup satu pintu, mereka akan selalu membuka pintu yang lain. Tetaplah setia pada diri sendiri, berbuat baik, dan berkat akan mengikuti setelah setiap perjuangan. Mungkin butuh waktu lebih lama daripada yang lain, tetapi itu akan selalu datang. Iya, kata lelaki itu dengan mata merah berkaca-kaca. Setelah menderita selama setahun penuh di kota lain, surga akhirnya memberkatinya. Mungkinkah ini pertanda yang menyuruhnya untuk terus berbuat baik? Landon, yang sekali lagi berubah menjadi penolong dari surga, melaju menuju ibu kota dengan senyum lebih lebar di wajahnya. Sudah waktunya untuk menemui saudara-saudaranya. Iya, William dan pihak kanan juga seharusnya ada di sana, kan? Sedangkan untuk musuh, ia memasang pelacak pada beberapa dari mereka. Jadi dia bisa menonton dari istana. Namun, siapakah Pangeran Sky itu? Siapakah yang berani mengambil istri saudaranya? Tidak diragukan lagi. Badai sedang terjadi. Kekaisaran Carona, pagi hari Jumat, tanggal 27 September pagi hari pernikahan yang paling dinantikan di Kekaisaran, akhirnya tiba.
Hari baru pun menyingsing, dan perlahan-lahan sinar cahaya pertama merayapi permukaan kota kerajaan, menerangi tanah di bawahnya. Sejak pukul 5 pagi, orang-orang mulai berkerumun di jalan seperti lebah. Dari pelosok-pelosok dunia, banyak yang berkumpul untuk menyaksikan ibu negara kekaisaran, melakukan perjalanan dalam keagungan yang kaya menuju kehidupan pernikahannya yang bahagia. Ini adalah hari pertamanya, langkah pertamanya dan momen pertamanya memasuki fase berikutnya dalam hidupnya. Detak kegembiraan makin terasa, karena di dalam kota, orang-orang mulai mempersiapkan diri untuk acara akbar itu. Dan semua persiapan yang mereka lihat dilakukan orang-orang Baimardian membuat darah mereka mendidih karena antusiasme. Selama beberapa hari terakhir, sejumlah warga Caronia juga mengajukan diri untuk membantu dan sangat terkejut bahwa mereka diberi kompensasi kemarin setelah semuanya selesai. Jadi melihat mahakarya mereka diwujudkan, banyak yang tidak akan meremehkan pesta pernikahan itu demi dunia. Bahkan petugas kebersihan jalan dan pengumpul sampah dari perusahaan sampah di Carona juga bekerja semaksimal mungkin untuk menjaga tempat itu ekstra rapi untuk acara akbar tersebut. Lagi pula, karena acara itu akan disiarkan di televisi, mereka tidak berani membiarkan orang lain memandang kerajaan yang mereka cintai itu sebagai kotor. Yah, sejujurnya, setelah Baimar, Carona adalah kerajaan terbersih kedua di benua itu karena mereka memiliki kemitraan terlama dengan Baimar, mengembangkan taman nasional mereka sendiri, perusahaan pembuangan limbah, dan sebagainya. Perusahaan pembuangan limbah hanya fokus pada pembersihan jalan dan pengumpulan sampah di semua jalan dan sudut. Mereka juga mengumpulkan botol, kaleng, dan bahan-bahan lain yang dapat didaur ulang lalu mengirimkannya kembali ke Baimar, dan Baimar kemudian membayar mereka atas barang-barang yang dapat didaur ulang tersebut juga. Perusahaan limbah hanya menangani makanan yang buruk dan barang-barang lain yang dapat membusuk dan dibuang serta dapat berubah menjadi pupuk kandang atau bahkan dikubur. Tentu saja, Carona membayar para pekerja untuk pekerjaan mereka, tetapi Baimar juga memberikan sejumlah besar uang untuk bahan-bahan yang dapat didaur ulang seperti botol kaca, kaleng minuman, plastik, logam, dan yang lainnya. Itu adalah bahan mentah yang akan menurunkan biaya produksi, jadi bagaimana mungkin Baimar tidak mengumpulkannya? Berkat adanya kompensasi, bahkan mereka yang tidak bekerja di perusahaan pembuangan limbah pun berlarian ke kantor-kantor publik yang bertugas mengumpulkan dan memberi kompensasi kepada masyarakat. Sekarang semua orang melihat ke jalan, mencari barang-barang itu seolah-olah itu adalah harta karun. Dan bukan hanya ibu kota saja yang melakukan praktik ini, karena selama bertahun-tahun, hampir semua kota dan kota sekarang memiliki kantor cabang yang mengurusnya dan mengirim barang ke kapal-kapal Baimardian. Semua kebiasaan tersebut menjadikan tempat tersebut sangat kekinian. Faktanya, banyak orang menganggap tidak masuk akal hidup dengan begitu banyak sampah di rumah mereka sekarang. Sebelumnya, mereka tidak keberatan, tetapi sekarang, mereka tidak bisa. Perubahan telah terjadi di Carona dalam beberapa tahun terakhir, dan para petani juga tampak lebih sehat dengan lebih sedikit jerawat, tahi lalat, tidak ada bintik hitam di wajah mereka, dan pakaian mereka lebih bersih karena mereka meluangkan waktu untuk mandi secara teratur. Dan begitu saja, ada yang bangun jam 5 pagi untuk bersiap-siap menghadiri acaranya. Astaga! Pernikahan ini juga menjadi peluang bisnis untuk melihat air dalam kantong plastik, makanan dan sebagainya. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak bangun pagi? Tentu saja, ada juga yang bangun pagi-pagi untuk mencari tempat bagus menyaksikan semuanya. Dan hingga pukul 9 pagi, orang-orang masih belum menyerah karena harus berangkat lebih awal. Jalan raya utama yang dilalui profesi tersebut penuh sesak selama berjam-jam, karena orang-orang memastikan bahwa mereka bermanuver ke tempat terbaik untuk mendapatkan pemandangan terbaik dari semua pendatang. Mengapa? Sebab dengan semua yang terjadi, mereka punya firasat bahwa pernikahan ini akan menjadi sesuatu yang tidak ada duanya. Bertugas di sepanjang jalan raya adalah beberapa penjaga dan unit patroli. Dan terlihat pula beberapa pembicara serta kru kamera yang tengah mempersiapkan acaranya. Untuk acara ini, setiap reporter berita diarahkan ke 2 mikrofon setiap saat. Yang satu akan langsung menuju mikrofon, sehingga semua orang bisa mendengar komentarnya, dan yang lainnya untuk rekaman TV, jadi saat mereka kembali ke Baimar, mereka akan menyesuaikan film, mengedit, dan menggabungkan semua pengambilan gambar selama beberapa hari terakhir, serta pengambilan gambar sekarang untuk membuat beberapa kaset pita. Hei, mereka juga mewawancarai para pembuat kue, bagaimana mereka membuat kue, merekam beberapa langkah, menyudutkan lingkungan yang kacau di dalam istana dan bahkan merekam beberapa pidato ucapan selamat dari para tamu dan tamu. Akan ada rekaman tentang pernikahan yang sebenarnya, rekaman tentang bagaimana tempat itu didekorasi, dan seterusnya. Jadi untuk hari ini, para reporter memiliki 2 mikrofon, satu untuk rekaman TV dan satu untuk orang-orang di sekitar. Bagi mungkin pernikahan Caronia terhebat di abad ini.
Sanpodia yang sangat besar itu memiliki ruang yang sangat luas di depannya, selebar lapangan Santo Petrus di Vatikan di bumi. Prosesi itu akan meninggalkan istana kerajaan, berjalan melalui Jalan Ritol, Jalan Edinburgh, Jalan Havel, Lapangan Winchester, Jalan Poland, dan 6 jalan lainnya sebelum mencapai jalan terbuka yang sangat panjang yang disebut Jalan Suci. Jalan Suci yang panjang dan lebar merupakan jalan yang paling menonjol di seluruh kota dan mengarah langsung ke alun-alun besar di Sanpodia. Jalan itu mengarah ke rumah pemujaan Dewi Kesuburan. Itulah mengapa jalan itu disebut Jalan Suci. Dan di sepanjang jalan, melalui semua jalan ini, orang bisa melihat gerombolan orang yang memenuhi pinggir jalan sampai penuh. Khususnya di alun-alun Sanpodia, beberapa orang berteriak kegirangan saat melihat beberapa tamu. Iya. Sekarang jam 9 pagi, dan para tamu akhirnya tiba. Hahaha. Saya tidak tahu kenapa. Tapi aku sangat bahagia, seakan-akan akulah yang akan menikah. Saya juga. Ini seperti pernikahan dalam dongeng yang menjadi kenyataan. Sangat romantis. Lupakan saja soal asmara. Aku lebih tertarik pada pernikahan ratu. Saya bahkan berpikir dia mungkin akan menjadi sampul majalah mode setelah hari ini. Tahukah Anda betapa menakjubkannya hal itu? Kita sedang berbicara tentang pesta pernikahan, dan Anda malah fokus pada sesi pemotretan. Kakak, ini sebabnya kamu masih jomblo. Suamiku, hei, untungnya cuacanya bagus. Tidak terlalu panas dan tidak dingin juga. Beruntungnya, kami membawa sekeranjang makanan dan kain piknik untuk bersantai. Dengan cara ini, keluargamu juga melakukan itu. Sepertinya semua orang berpikiran sama. Tahukah Anda, kami bahkan membawa kantong tidur dan selimut agar kami juga bisa bersenang-senang. Iya, itu benar-benar. Semuanya, diam. Pemberi komentar akan berbicara. Ah, aku sangat gembira. Semua orang menjadi tenang seperti sulap, karena mereka benar-benar ingin tahu cara kerja pelaporan berita. Hanya menonton kru kamera melakukan tugasnya saja sudah tampak sangat keren. Bahkan para reporter baru pun terdengar begitu elegan dan luar biasa. Semua orang menajamkan telinganya dan mengunyah camilan dengan penuh semangat. Saya Jesse Aluya. Dan saya Rian Globa, dan ini BBC, Channel 1, melaporkan dari Sanpodia Square, tempat lahirnya keluarga kerajaan. Jesse, dapatkah kamu mempercayai pemandangan di hadapan kita? Lihat saja kemunculannya. Ini sungguh pemandangan yang luar biasa. Ya, Rian. Aku sangat setuju. Hahaha. Ya Tuhan. Saya baru saja melihat hal yang paling menakjubkan hari ini. Tepat di sana, pada pukul 3 sore, ada orang-orang yang mengangkat tanda. Dan yang satu berkata, menikahlah denganku, Ratu Penelope. Pria yang luar biasa. Di pesta pernikahan seseorang, itu tandanya dia bertahan. Penonton yang mendengar guyonan itu pun tertawa sambil sekadar memakan camilan. Para wartawan telah berubah menjadi komedian, menjaga semangat mereka tetap tinggi. Kamera terfokus pada lelaki yang memegang papan nama itu, yang kemudian melompat dan menggoyang-goyangkan papan nama itu dengan gembira. Hei, dia akan tampil di TV untuk pertama kalinya, yang membuatnya tercengang. Dia melompat dan mulai berteriak memanggil Penelope agar menikah dengannya. Siapa yang membuatnya memiliki begitu banyak penggemar? Semua orang fokus pada komentar dengan gembira. Dan saat para tamu tiba, para reporter mengejutkan semua orang. Di mana wartawan berita ini, orang Caronia? Bagaimana mereka bisa mengenal semua tamu itu? Tanpa diketahui masyarakat, bahwa sebelum acara ini, para wartawan pilihan telah mempelajari potret setiap tamu utama dan juga melihat beberapa saat mereka baru tiba di ibu kota. Tentu saja, mereka tidak harus mengenal semua tamu. Namun, penting juga bagi mereka untuk mengenal siapa saja yang hampir menjadi selebriti di Carona. Cepat ke sana. Siapa yang bisa keluar dari gerbong? Ya Tuhan, itu Count Harrison Douglas, istri-istrinya, Amelia, Christina, Ewo, dan Yimu, serta anak-anak mereka. Luar biasa. Harus saya katakan. Pakaian mereka luar biasa dan sangat cocok untuk acara tersebut. Saya sangat setuju, Jesse. Dan putri dan putra mereka juga tidak mengecewakan. Tahukah Anda, putri ke-6 sang pangeran, Nona Anglika, adalah seorang ikon mode besar. Iya, saya mendengar tentang itu. Dikatakan juga bahwa dia muncul di sampul majalah Vogue saat dia berjalan di landasan pada salah satu peragaan busana. Iya, dan tahukah Anda, dalam salah satu wawancaranya, dia mengatakan bahwa sebelum menjadi model, dia merasa sangat tidak nyaman dengan kenyataan bahwa dia lebih tinggi daripada kebanyakan orang seusianya. Namun kini, dia menghancurkan rasa tidak amannya dan berkembang. Bagus untuknya. Iya, sekarang, dia adalah salah satu idola Caronian penting yang telah lama dinantikan oleh para pengamat mode untuk melihat apa yang akan dikenakannya. Dan di sanalah dia, mengenakan gaun persik kerajaan yang indah, dengan tas tangan emasnya yang mungil.
Oh, lihat, lihat, lihat. Itu aktor Baymardian Jonathan Miguel. Ya Tuhan, kukira kamu bercanda. Apakah itu benar-benar Raiden dari Mortal Kombat? Tahukah kamu, aku dengar dia juga akan memulai film baru. Namanya adalah Ip Man. Hei, bukankah itu Meghan Creer, yang membintangi Battle Royale? Ya ampun, apakah dia berteman dengan Duchess Viscountess Freya Odore dari Kekaisaran Terik? Mereka berkumpul dan bahkan mengobrol riang. Mungkinkah ini kasus di mana bangsawan bertemu dengan selebriti? Masyarakat mendengarkan dan sesekali menjulurkan kepala, menyaksikan para pesohor, bangsawan, dan tamu lainnya turun dari kereta kuda, berjalan melintasi alun-alun, dan melangkah ke kubasan podia yang besar. Sejauh ini, mereka benar-benar menikmati seluruh pengalaman itu. Peristiwa hari ini mungkin merupakan salah satu cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi oleh mereka yang menyaksikannya. Bahkan akan berubah menjadi cerita-cerita murahan yang diceritakan kakek nenek kepada cucu-cucu mereka, dengan fakta-fakta yang terlalu dibesar-besarkan. Meski begitu, mereka menikmati hidup mereka. Dan tak lama kemudian kereta pengantin pria pun tiba bersama para anak buahnya. Semoga jiwaku diberkati. Ini Duke Benjamin Hamilton dan rombongannya. Semua orang fokus pada mobil-mobil yang melaju pelan menuju ke sana. Banyak pecinta mobil hampir pingsan karena kaget. Apakah itu Bay Royce Ghost 3 terbaru? Neraka. Apakah mereka baru saja melihat Kimbolya 66 Aston Martin Louvre? Banyaknya mobil membuat beberapa orang ingin berlari ke arah mobil-mobil itu dan menciumnya dengan ganas. Bagi para pecinta mobil yang membeli majalah mobil setiap bulan, mereka paling tahu tentang model-model terbaru. Ya. Meskipun majalah dan surat kabar butuh waktu untuk sampai di kota setelah sampai di pantai, modelnya tetap yang terbaru karena edisi mobil baru butuh waktu untuk dirilis. Jadi ketika merek tertentu membuat mobil baru, perlu waktu sekitar 1 tahun sebelum model berikutnya keluar. Konsepnya mirip dengan bagaimana perusahaan-perusahaan di bumi merilis ponsel terbaru dan semacamnya. Seseorang harus memberi waktu bagi konsumen untuk tertarik pada produk sebelum mengeluarkan lebih banyak lagi. Para penggemar mobil ini berteriak, melompat dan berpelukan kegirangan. Oh, mereka bisa mati sekarang tanpa penyesalan. Adapun Santa dan gengnya, mereka melambaikan tangan di dalam kendaraan seperti bos. Dan saat mereka melangkah keluar, seluruh penonton menjadi semakin heboh saat para reporter mengumumkan semua bos besar yang datang bersama Santa. Lihat saja cara keren mereka semua keluar dan berdiri. Brengsek. Duke Benjamin, mulai hari ini, aku adalah penggemar terbesarmu. Landon ada di sana, William, Mitchell, Adrian, Samuel, Jarvis, Andrew, Duke Richard, saudara ipar Carmelo dan Samuel, dan ketiga saudara Penelope. Robert, Asher, Neeson, yang dibawa Landon dalam perjalanannya ke sini setelah misi mereka menghancurkan dasar kuil hancur. Seluruh geng melangkah seperti bos, dengan Sinterklas di depan. Duke Hamilton, kami mencintaimu. Ah. Yang mulia Landon Barn, saya penggemar terbesarmu. Pangeran Andrew dari Zalipnian, aku ingin menjadi istrimu. Yang mulia William Barn, tolong jangan menatapku seperti ini. Kau hampir membuatku kena serangan jantung. Raja Adrian, mengapa engkau terus terlihat lebih muda dari hari ke hari? Apakah kamu masih mencari istri? Karena aku punya resumeku di sini. Caronian Prince Neeson, aku hanya ingin mengatakan bahwa aku siap menjadi istrimu kapan saja sekarang. Tidak. Lupakan tentang menjadi manusia. Aku tidak keberatan berubah menjadi kursimu. Pangeran Neeson, aku mencintaimu. Semua orang tersenyum pahit dan sedikit malu ketika mendengar komentar itu. Untuk ini, mereka hanya bisa menyalahkan Landon dan para Baymardiannya karena menginfeksi orang-orang. Bukan karena mereka mengeluh. Benar sekali. Dulu banyak orang yang berpikiran demikian saat melihat para bangsawan tampan, tapi tak berani mengungkapkan rasa kagumnya. Mereka hanya akan tersipu, berbisik, melotot dan menghindari kontak mata dengan malu-malu. Tapi sekarang, persetan dengan itu. Ribuan orang memegang papan tanda, melambai-lambaikan tangan dengan antusias, meneriakkan rasa terima kasih mereka kepada papan-papan itu. Sekarang, seperti di bumi, di mana pangeran terkenal Harry, William, dan yang lainnya berinteraksi, meminta tanda tangan, dan tersenyum kepada penggemar, para bangsawan juga mulai memberikan tanda tangan, menggendong bayi, dan melakukan hal lainnya. Pada saat yang sama, setiap kali mereka mendapat pujian dengan tulus, yang membuat mereka tahu betapa orang-orang menghargai pekerjaan mereka. Kadang-kadang, mereka juga mengetahui masalah nyata yang akan terjadi. Lagi pula, siapa yang tidak suka jika dikatakan bahwa dirinya tampan? Bahkan kakek Adrian juga menjadi sasaran. Yah, salahkan saja pada fakta bahwa di era ini, bahkan kakek-kakek pun seksi. Mereka memiliki anak di usia muda, berbeda dengan di bumi, di mana banyak yang menunggu hingga akhir usia 20-an.
Kedua, mereka berlatih dan berolahraga setiap hari, sehingga mereka bugar, tetap memiliki perut six-pack selama berhari-hari, dan tampak bagus. Adrian bahkan mulai merasa bahwa di usianya yang ke-56 tahun, dia mungkin setua yang dikiranya. Meskipun demikian, satu-satunya cinta sejatinya adalah istrinya, yang sudah meninggal. Dan begitulah adanya. Begitu saja rombongan mempelai pria memasuki sanpodia yang luas. Dan tidak lama kemudian, pengantin perempuannya pun tiba. Sekarang semua orang penasaran. Gaun pengantin apa yang dikenakannya? Mereka belum pernah melihat ratu mereka mengenakan gaun sejak dia masih muda. Jadi, apakah dia akhirnya akan memakainya sekarang? Mereka yang bertaruh pada masalah ini tidak berani mengalihkan pandangan. Jadilah sebuah gaun. Silakan jadi celana. Ayo, berpakaian. Celana. Gaun. Celana. Gaun. Celana. Gaun. Celana. Gaun. Waktu berhenti ketika semua orang fokus pada antrean panjang kendaraan. Pertama, mereka melihat Lucy, Lucia, dan yang lainnya melangkah keluar. Semua wanita mengenakan gaun berwarna peach atau biru muda. Lucy dan Lucia adalah satu-satunya yang mengenakan gaun biru muda dan menjadi pengiring pengantin utama pada kesempatan ini. Gadis-gadis lainnya baru saja menikah dengan Gary, Josh dan yang lainnya, jadi mereka tidak bisa menjadi pengiring pengantin lagi. Tentu saja, ada pula gadis pembawa bunga dan pengiring pengantin tetap lainnya dalam rombongan pengantin, tetapi mereka kebanyakan adalah kerabat, seperti anak-anak saudara perempuan Santa. Alunan musik yang dimainkan oleh band luar ruangan dan ratusan burung berwarna-warni yang dilepaskan turut menambah kesan magis pada momen tersebut. Gadis-gadis pembawa bunga sudah berada di posisi masing-masing, dan semua orang menjulurkan leher untuk melihat sang pengantin wanita. Dan saat kaki kanan Penelope terlihat, banyak orang tertawa dan melompat kegirangan, sementara yang lain merasa sedih memikirkan uang yang baru saja mereka pertaruhkan. Celana. Dia mengenakan celana ketat berwarna putih. Mereka yang mengira itu akan menjadi gaun tersenyum pahit. Namun sebelum mereka bisa terjerumus dalam kesedihan, Penelope keluar dari mobil, membuat mereka melompat kegirangan. Aku tahu ratuku tidak akan membiarkanku tergantung. Hahaha. Saya tidak kehilangan uang. Ternyata kita semua menang. Hahaha. Semua orang tersenyum melihat ketampanan ratu mereka. Tapi apa sebenarnya situasi ini? Nah, Penelope mengenakan persilangan keduanya. Dari belakang, memang tampak seperti gaun pengantin. Gaun itu memiliki bagian atas yang ketat, lengan berenda dan lengan panjang, dan bagian bawah yang mengembang seperti gaun pengantin lainnya, dengan ekor yang sangat panjang yang menjuntai di tanah. Nah, itu tadi penampakan belakangnya. Namun di bagian depannya, ada celah besar dari pinggang hingga ke lantai yang memperlihatkan celana ketat di baliknya. Dan saat dia berjalan, sisa gaunnya berkibar ke belakang, memperlihatkan celana panjang putihnya yang ramping. Faktanya, mereka tidak akan terkejut jika dia memasukkan tangannya ke dalam celana pendek putihnya dan berjalan masuk seperti seorang bos. Tetapi yang paling membunuh mereka adalah sarung pedang berwarna putih yang tergantung di pinggang celana putihnya. Semua orang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Apakah wanita itu akan membunuh calon suaminya atau menikah? Lucy dan Lucia, yang bertugas memegangi ujung gaunnya, mendengar penjelasan dari orang banyak dan merasa tidak berdaya. Apa kata orang jika mereka tahu bahwa di balik gaun Buffy-nya ada ruang rahasia yang menyimpan belati-belatinya? Bahkan saat tiba saatnya memegang karangan bunga, Penelope menolak untuk memegangnya. Mengapa? Karena menurutnya itu tidak nyaman dan berat. Lucy merasa itu konyol. Jadi dia tidak keberatan dengan pedang dan belati yang berat, tapi dia keberatan dengan karangan bunga. Sungguh berkat rahmat surgalah Lucy dan yang lainnya dapat tetap waras selama beberapa hari terakhir ini. Pada akhirnya, Penelope memilih buket yang terdiri dari satu bunga. Alih-alih memegangnya, dia malah memotong tangkainya yang panjang dan meletakkannya di rambutnya. Benar sekali. Ketika tiba saatnya melempar buket bunga, dia akan mengambilnya dan melakukannya. Beberapa orang mungkin bertanya, bukankah itu lebih seperti konferensi karena dia mengenakan cadar? Iya, mereka benar dalam hal itu. Namun tahukah Anda, dia menolak mengenakan cadar. Mengapa? Karena dia bilang itu mengaburkan penglihatannya. Kalau soal Penelope, mereka sudah menyerah. Meskipun demikian, mereka tidak sepakat bahwa pakaian dan hal-hal lainnya sangat mencerminkan gayanya. Satu-satunya hal yang tidak diributkannya adalah gelang-gelang di tangannya. Satu-satunya budaya pernikahan yang penting di Carona adalah pemberkatan dan penyerapan gelang selama upacara. Mereka percaya bahwa jika mereka meletakkan gelang tersebut di bawah patung Dewi Kesuburan dan berdoa, maka Dewi tersebut akan memberkati mereka melalui patung itu. Kemudian, mereka harus melelehkan gelang-gelang tersebut selama upacara sambil berdoa. Ini adalah fase penyerapan di mana Sang Dewi akan menyingkirkan segala kejadian di masa mendatang yang dapat menyebabkan perpisahan.
Mereka tidak pernah mengambil cairan cair tersebut dari kuil karena mereka percaya cairan tersebut berisi sebagian, jika tidak semua, nasib buruk yang akan menimpa mereka di masa mendatang. Itulah praktik mereka. Mereka tidak pernah peduli dengan upacara tersebut. Bagi orang Caronia, asalkan gelang tersebut dicairkan, maka itu bagus. Selama berabad-abad lamanya, mereka telah melakukan banyak hal dan menambahkan banyak praktik karena pengaruh para bangsawan terkenal. Hanya praktik gelang yang selalu tetap sama. Bahkan ada satu titik dalam sejarah Carona di mana pengantin pria dan wanita harus kentut dan melakukan hal-hal lain karena seorang raja yang sangat trendy. Dan ada saat lain di mana mereka juga saling menamparkan selama upacara. Bagaimana dengan saat kedua pasangan harus bercukur selama upacara untuk membuktikan bahwa meskipun mereka menjadi jelek, mereka akan selalu memiliki satu sama lain. Praktiknya selalu berubah dari manusia purba hingga sekarang. Namun akhir-akhir ini, khususnya selama beberapa tahun terakhir, orang-orang sangat menyukai cara orang Baimardia menikah dan memutuskan untuk menambahkan praktik tersebut ke dalam tradisi mereka juga. Setelah mengetahui makna dari praktik tersebut, mereka menganggapnya lebih romantis daripada saling menamparkan atau mengadakan kontes makan untuk menunjukkan cinta. Itu terasa lebih berarti. Dan begitulah bagaimana demam upacara pernikahan menyebar di seluruh kekaisaran. Terlebih lagi, siapa yang tidak ingin mengenakan gaun cantik itu dan diperlakukan seperti seorang putri? Tolong, tren pernikahan Baimardian sedang menjadi fok. Penelope keluar dari kendaraan dan tersenyum. Jangan pedulikan sifatnya yang tenang seperti biasanya. Jauh di dalam hatinya, dia agak gugup dan juga bersemangat. Hanya saja dia merasa semua ini lama dan merepotkan. Kalau bukan karena kegembiraan yang terlihat di mata Sinterklas ketika membicarakan upacara pernikahan, dia tidak akan berkompromi sebanyak ini. Siapa yang memintanya untuk mencintai si bodoh? Dia mencabut bunga dari rambutnya dengan satu tangan dan meletakkan tangan lainnya di saku celana kirinya. Baiklah. Mari kita selesaikan ini. Dengan itu, dia langsung masuk seperti CEO sebuah perusahaan. Lucy dan Lucia yang sedang memegangi gaun panjangnya merasa ingin menangis. Kakak, kurasa kau selalu lupa bahwa ini adalah pernikahan. Jadi, bisakah kau bersikap baik?